Shalom kekasih Kristus. Menjadi orang Kristen sesungguhnya banyak hal yang Tuhan telah berikan, tetapi hal yang sangat disayangkan banyak yang tidak dimengerti oleh setiap kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini saya ingin berbagi di mana salah satu yang Tuhan berikan adalah otoritas. Untuk itu, para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hendaknya kita dapat memahami dan mengetahui manfaatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kembali kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu, agar setiap firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami, di mana firman inilah yang menuntun dan mengarahkan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan nyatakan untuk kami, dan bahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai umat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk terus dibenahi dan dimurnikan, agar firman ini semakin menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menggunakan otoritas dalam kita. Firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 22 ayatnya yang ke-22. Demikian firman-Nya, Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap kita pasti pernah mendengar mengenai apa itu otoritas. Namun tidak semua yang mau menggunakannya dalam kehidupannya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena mereka tidak pernah menyadari bahwa otoritas itu ada di dalam kehidupannya. Kata otoritas identik dengan kepemilikan atau pihak yang bertanggung jawab terhadap sesuatu. Tuhan telah menciptakan kita dan kita dipercayakan untuk menjalani hidup di dunia, telah diberikan kehendak bebas untuk menjalaninya. Bahkan Tuhan telah memberi otoritas yang berhak dan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dipercayakan. Salah satu contoh yang paling mudah untuk meyakini pernyataan di atas adalah ketika seseorang berada di dalam kesulitan. Bagi orang yang tahu bahwa dirinya memiliki otoritas dari Tuhan, ia tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa saat kesulitan menerpa hidupnya. Sedangkan orang yang tidak tahu, ia akan mudah melepaskan Tuhan dari hidupnya dan akhirnya tinggal dalam dosa. Begitu besarnya pengaruh suatu otoritas dalam kehidupan manusia, khususnya anak-anak Allah. Tanpa otoritas, kita akan menjadi mudah dikendalikan oleh situasi dan kondisi sekeliling kita. Bahkan lebih parahnya lagi, kita akan mudah dikendalikan oleh sang penipu ulung itu, yaitu iblis. Apakah otoritas itu? Otoritas adalah wewenang, hak, atau kuasa untuk mewajibkan kepatuhan. Dari segi iman Kristen, Allah mempunyai hak, kedaulatan, dan kuasa tertinggi untuk menuntut kepatuhan dari setiap ciptaan, karena Dialah sang pencipta dan Tuhan segala umat. Secara positif, sikap kita terhadap otoritas adalah tunduk dan taat. Tunduk artinya menerima dan menghormati otoritas yang diberikan atas kita. Taat artinya melakukan perintah selama otoritas di atas kita tersebut tidak membawa kita berbuat dosa, sesuai aturan, kebenaran, dan sesuai dengan firman Tuhan. Otoritas tidak berarti memiliki kekuasaan atau kendali atas orang lain. Otoritas pribadi diartikan sebagai karunia bawaan yang dimiliki seseorang dalam rangka memenuhi tujuan yang untuknya orang itu ditempatkan di bumi. Itulah sebabnya otoritas bersifat penting menetap. Setiap orang atau makhluk hidup telah memiliki kemampuan untuk memenuhi otoritasnya di area kekuasaan dari karunia-Nya. Kita memiliki otoritas pribadi yang memungkinkan kita untuk memenuhi tujuan kita di bumi. Otoritas dan kuasa seringkali diterjemahkan dalam Alkitab tertukar karena keduanya tampak sama. Mari kita lihat perbedaannya, karena ini penting bagi kita untuk memahaminya. Otoritas, bahasa Yunaninya adalah exousia, artinya otoritas, kekuasaan, kekuatan pilihan, kekuatan mental atau fisik, kekuatan pengaruh, dan hak istimewa. Sedangkan kuasa, bahasa Yunaninya adalah dunamis atau kekuatan.
kekuatan yang melekat, kekuatan yang melakukan mujizat, kekuatan moral. Exousia berkaitan dengan kekuatan di alam fisik dan dunamis berkaitan dengan kekuatan di alam spiritual. Kedua jenis kekuatan ini memiliki kemampuan untuk mewujudkan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan kita semua memahami bagaimana dunamis itu terjadi, yaitu kuasa Tuhan yang melakukan mujizat, memiliki kemampuan untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Sebagian besar dari kita bukan pernah melihatnya saja itu terjadi, namun bagaimana dengan kuasa dan otoritas yang kita miliki di dunia secara fisik ini? Jelas sekali kita tidak memahami hal ini karena kebanyakan orang Kristen hanya duduk diam dan menunggu Tuhan melakukan mujizat. Padahal Tuhan mungkin sedang menunggu kita untuk menjalankan otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita hendak memahami otoritas yang diberikan Tuhan, di mana selama ini kita banyak kesalahan dalam mengartikan otoritas yang telah diberikan Tuhan. Kita seringkali tidak menggunakan otoritas dalam kita dan akibatnya ketidakmengertian. Sehingga dalam menjalani hidup yang berkaitan dengan fisik banyak sekali mengalami keraguan. Jadi untuk memahami otoritas dalam kita yang diberikan Tuhan, terlebih dahulu kita mulai memahami siapa yang melakukan perlawanan untuk merampas otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Pengambil alih otoritas dari kita ialah setan atau iblis. Setan sangat tidak suka di mana manusia diperlakukan dengan sedemikian rupa, bahkan diberi kuasa dan otoritas oleh Tuhan untuk menguasai dan merawat bumi dan segala isinya. Melihat mandat yang diberikan Tuhan pada manusia, setan memasang strategi bagaimana cara untuk mengambil alih otoritas tersebut. Setan berusaha menjalin hubungan dengan manusia, padahal hubungan yang dilakukan agar manusia menjauh dengan Tuhan, lalu membawa manusia untuk berontak tidak menaati firman Tuhan. Penting untuk kita mengetahui bagaimana menggunakan otoritas tersebut. Kekasih Kristus, mari kita bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana Engkau kembali mengingatkan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan telah memberikan otoritas dalam kehidupan kami, dan otoritas itu ada pada kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan itu supaya kami dapat mengendalikan kehidupan yang kami jalani, karena hidup yang kami jalani adalah tanggung jawab kami sepenuhnya. Itulah sebabnya Engkau memberi otoritas kepada kami agar dapat mengendalikan situasi, kondisi di sekeliling kami agar tidak mudah dikendalikan oleh iblis. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini, sehingga kami mengerti apa otoritas yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menggunakannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.